1. Tujuan. Pada akhir pembelajaran topik 6, peserta diharapkan A. Mengetahui manfaat dan arti penting perencanaan usaha. B. Menyusun perencanaan usaha pada bisnis keterampilan jasa. C. Menganalisis pengembangan usaha. 2. Kegiatan. Peserta mempelajari dan menyusun perencanaan usaha secara sederhana. 3. Materi. A. Pengertian perencanaan usaha. Agar perusahaan dapat berkembang, maka seorang wirausaha harus menyusun perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen rencana kemajuan usaha jangka waktu tertentu dengan berlandaskan kemampuan perusahaan yang dimiliki. Menurut De Graaf dalam Bukhari Alma menjelaskan perencanaan bisnis sebagai dokumen yang disediakan dalam entrepreneur yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Perencanaan bisnis juga berisi tentang rincian rencana keuntungan, neraca pembayaran, perkiraan aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang. Selain itu juga memuat pandangan dan ide untuk 2 tahun yang akan datang. Pandangan dan ide dari anggota tim manajemen serta menyangkut strategi dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Jadi, perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang sesuai baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai satu usaha. Isi dari perencanaan bisnis merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufacturing, dan sumber daya manusia. Setelah Anda memahami makna dari perencanaan bisnis, Anda perlu memahami kerangka perencanaan bisnis pada uraian berikut. B. Kerangka perencanaan usaha. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus diartikan secara mendalam dan umum karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang sedang tren, harus membawa kesan positif dan eksklusif terhadap produk yang diproduksi. 2. Lokasi. Lokasi perusahaan harus mempertimbangkan kedekatan dengan kebutuhan proses produksi dan perkembangan perusahaan, antara lain tenaga kerja, bahan baku, daerah pemasaran, banyaknya konsumen, suasana ketenangan masyarakat, dukungan masyarakat, dampak sosial, dampak lingkungan, dan lainnya. Komoditi yang akan direncanakan. Menurut Lesti Sutomo, pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun jasa. B. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu dan belum banyak perusahaan yang memproduksi. C. Kurangnya pesaing dalam bidang usaha yang kita kerjakan pada daerah tertentu dan ada kesempatan untuk berkembang. D. Adanya kemampuan yang meyakinkan dengan hasil analisis prospek bisnis untuk bersaing usaha dengan orang lain
dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. 4. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih luas untuk beberapa daerah dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. 5. Pasar yang akan dimasuki. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar atau market challenger, pengikut pasar atau market follower, atau perelung pasar, market maker. 6. Partner yang akan diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan bersama dengan kesepakatan. Dalam mencari partner untuk kerjasama perlu memperhatikan lebih diutamakan memberikan sumbangan teknologi, pengetahuan, dan modal dalam pengembangan perusahaan. 7. Jumlah pegawai untuk menjalankan perusahaan. Penerimaan pegawai yang tepat untuk perkembangan mendatang guna meningkatkan produktivitas perusahaan dengan kriteria tingkat pendidikan, keahlian, usia, gaji, masa kerja tertentu, dan lainnya. 8. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Mulai mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia untuk membuka usaha sangat terbatas. Sedangkan pemilik perusahaan bercita-cita mengembangkan usaha, maka perlu perencanaan menambah modal dari berbagai lembaga pendanaan, misalkan rencana mengajukan kredit modal di perbankan. 9. Penyebaran promosi. Produk yang telah dibuat untuk dipromosikan harus direncanakan bentuk promosi, tempat media mempromosikan, keunggulan apa yang akan ditujukan, keunggulan yang ditonjolkan harus murah, kualitas prima, lokasi strategis, dan sebagainya. C. Bentuk formal perencanaan usaha atau business plan. 1. Halaman depan. 2. Daftar isi. 3. Rangkuman eksekutif. 4. Penjelasan tentang perusahaan. 5. Pemasaran. 6. Barang dan jasa yang dihasilkan. 7. Usaha meningkatkan penjualan. 8. Permodalan. 9. Apendik. D. Isi perencanaan bisnis secara sederhana. 1. Latar belakang. Pada bagian ini berisi latar belakang pendirian perusahaan, keadaan yang sudah dijalankan, keadaan persaingan, potensi tinggi terbuka peluang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan prospek usaha di masa yang akan datang. 2. Identitas pemilik. Bagian ini dicantumkan nama pemilik tempat dan tanggal lahir, alamat rumah dan telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, kursus-kursus yang pernah diikuti, pengalaman kerja. 3. Data perusahaan. Bagian ini berupa nama perusahaan, alamat kantor dan nomor telepon, bidang usaha, jenis produksi, kualitas produk, bentuk badan usaha, bank, mulai berdiri, susunan pengurus. 4. Aspek produksi. Bagian ini berisi jenis dan jumlah mesin yang digunakan, kapasitas produksi, jumlah produksi rata-rata per bulan, sumber bahan baku, rencana produksi mendatang. Jika untuk pertokoan, maka jelaskan jenis barang yang dijual, sumber barang, kualitas barang, harga jual dibandingkan dengan pesaing, cara pembelian. 5. Aspek pemasaran. Bagian ini dijelaskan sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, konsumen sasaran, wilayah pemasaran, penguasaan pasar, segmentasi pasar, rencana pengembangan pasar, keuntungan rata-rata dari penjualan. 6. Aspek keuntungan.
Di sini dicantumkan kebutuhan uang rata-rata per bulan untuk perawatan peralatan, bahan baku, upah gaji, biaya umum, ATK, bunga, pajak, dan lain-lain. Jika untuk usaha baru, cantumkan rencana modal investasi untuk bangunan, sewa kontrak tempat, pembelian mesin, dan perlengkapan. Untuk keperluan modal kerja, dijelaskan kebutuhan modal tiap minggu atau tiap bulan. Kemudian dilampirkan neraca perusahaan yang menggambarkan rincian jumlah aktiva dan pasifanya. Selanjutnya dijelaskan pula laporan rugi laba dengan mencantumkan jumlah hasil penjualan, harga pokok, harga pembelian, biaya-biaya yang dikeluarkan, bunga bank, pajak, dan sebagainya. Contoh sederhana perencanaan bisnis. Bengkel servis motor yang baru buka belum memiliki langganan tetap sehingga usaha ini belum memberikan keuntungan di awal usaha. Minimal dibentuk waktu 1 tahun untuk meraih waktu tersebut. Masih perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran tenaga kerja, pembayaran listrik, perawatan peralatan, dan lainnya. Apabila usaha sudah berjalan baik, maka susunlah rencana keuntungan sehingga seluruh modal pengadaan suku cadang sudah bergulir dan mengembangkan prospek usaha mendatang. Kemudian siapkan buku kas penjualan harian. Pisahkan pemasukan atau laba berdasarkan jenis kegiatannya dan tuliskan tanggal transaksinya. Buku kas ini penting sekali untuk mengevaluasi jenis kegiatan yang paling banyak memberi manfaat. Informasi perkembangan keuangan. Misalnya, kegiatan penjualan suku cadang atau penjualan aksesoris lebih banyak memberi keuntungan dibandingkan kegiatan lainnya. Dengan demikian, fokuskan modal pada kegiatan ini. Namun, apabila kegiatan jenis servis yang memberikan keuntungan terbesar, Anda tidak perlu menambah modal untuk membeli suku cadangnya atau aksesoris, tetapi mungkin perlu menambah tenaga montir, menambah sarana, memperluas lokasi. Apabila usaha servis sepeda motor sudah berjalan normal, artinya pelanggan sudah cukup banyak, maka Anda dapat membuat perkiraan rencana keuntungan. Contoh gambaran modal pengadaan suku cadang bergulir 1 kali, tetapi bila pelanggan 2 kali sebulan, situasi tersebut dimungkinkan perlu tambahan modal untuk menambah pengadaan suku cadang atau aksesoris. Berikut ini tabel daftar peralatan yang dibutuhkan.